Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Ketemu maning karo nyong wong Banjarnegara di channel keluarga Jenaka Ngapak. Kali ini Kang Paijo akan mengangkat kisah inspiratif seorang kepala desa bertato yang tatonya sekujur tubuh. Dia akan berangkat haji tahun ini. Bagaimana kisah inspiratifnya? Yuk kita ikuti ke tempat kediamannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tahun ini diberikan kemurahan rezeki oleh Allah untuk berangkat naik haji. Dan kebetulan kami sudah membaca beberapa media berita bahwa Mas Hoho yang biasa dikenal dalam YouTuber atau termasuk juga dalam tokoh pemuda media sosial di Jawa Tengah yang akan berangkat haji tahun ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sampel penebar kebaikan Mas Hoho. Dan mudah-mudahan nanti konten yang akan kita angkat mudah-mudahan bermanfaat. Niat awal bahwa Mas Hoho ini punya azam atau niat yang kuat untuk berhaji, ini ada kisah yang unik nggak Mas? Ceritakan kisah beliau, bagaimana awal dia niat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bagaimana ini Mas Koko ceritanya? Oke, Nji, siap. Terima kasih. Ini cuma sekilas cerita, perjalanan saya ibaratnya sampai sekarang itu mau berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ceritanya itu biasa kan dari kecil kan badung, bener badung. Tanya orang satu desa, saya badung, tukang berantem, tukang mabuk, tukang minum apa segala macam. Tapi orang tua saya alhamdulillah dua-duanya beliau juga haji, nenek saya juga haji. Kita sebenarnya dari keluarga yang beragama Islam, ya kita nggak bilang agamanya dalam ya, tapi beragama Islam dan bisa sampai rukun Islam yang kelima itu dijalankan lah. Karena saya badung, saya diajak ke Tanah Suci umroh sama ibu. Oh, itu umur berapa itu Mas Hoho? Saya lupa lah waktu itu, sebelum 2010 gitu. Mungkin ya 2005 2006. Setelah itu saya masih badung juga kan, dibayarkan sama ibu di tahun berapa, 2009 atau berapa, setelah papa saya meninggal. Papa saya meninggal di Tanah Suci, Pak, di Tanah Suci. Kemudian minta dimakam di Tanah Suci, di Mekah, di makam Soraya. Terus ibu saya membayarkan saya ONH dulu. Saya 2011 itu berangkat, bisa belum siap lahir batin. Artinya 2011 itu sebenarnya sudah dapat kursi untuk berangkat haji. Betul, saya belum siap lahir batin. Ya, mentalnya belum siap. Iya, karena kan menyandang haji itu kan saya pikirkan bukan suatu hal yang ringan. Betul. Kita kelakuan di masyarakat masih nggak bener, kok kita haji pulang tetap masih nggak bener, itu nanti pasti kan bakal bikin malu keluarga gitu. Cerita masyarakat, apa yang dikatakan masyarakat mau seperti apa itu. Kemudian saya mundur ke Kemenak, minta mundur. Seharusnya 2021 saya berangkat. 2021 kemarin kebetulan COVID
di 2020 2021 kan tahun ini tidak kan berangkat COVID, ya. Kemudian tahun 2023 baru berangkat setengahnya, yang 2020 kan kalau nggak salah 48% kan, nggak sampai 50%. Lah alhamdulillah, kalau saya mikirnya itu saya berangkatnya tahun depan, tapi alhamdulillah panggilan Allah, kebetulan rezeki juga ada buat ngelunasin ONH. Kemarin persyaratan udah terpenuhi, udah beres semua. Nah, bismillah, saya minta doa restu. Saya mudah-mudahan bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini, berangkat sehat, pulang sampai ke kampung halaman sehat, menjadi haji yang mabrur. Terus saya bisa berubah lebih baik lagi gitu. Itu singkat cerita ya, itulah. Intinya saya di tahun 2014 apa 2015 kemudian saya berangkat lagi umroh untuk ziarah ke makam papa dengan istri, dengan kakak saya. Itu jadi saya ke Tanah Suci udah beberapa kali, nggih. Alhamdulillah kalau ada rezeki nanti tahun ini haji, mungkin tahun depan ada rezeki lagi ya saya bisa umroh lagi. Karena untuk haji sekarang tahu sendiri kan mahal sama panjangnya antrian itu. Iya. Sampai 28 tahun sekarang kalau tidak salah ya. Iya. Ya, pemirsa, ini sebelum kisah perjalanan Mas Hoho berazam niat naik haji, ternyata sudah dari dulu tuh. Kebetulan dari keluarga yang sangat diperhatikan Mas Hoho ini. Bapak ibunya terlalu sayang dengan beliau sehingga disuruh untuk berangkat naik haji dengan harapan, karena mungkin Mas Hoho ini terkenal bangor dulunya, dengan haji mudah-mudahan dia berubah. Ternyata di tahun itu belum siap sehingga mundur, dan alhamdulillah di tahun ini beliau akan diberangkatkan. Terus ini Mas Hoho, bicara tentang tato nih. Tato ini orang kan ketika melihat orang bertato kesannya aduh orang ini kok nakal betul, bangor betul, bandel betul kayak gitu. Nah, Mas Hoho ini kan kebetulan diberikan amanah oleh masyarakat Desa Purwasaba ini sebagai kepala desa. Dan tentu masyarakat itu berharap banyak bahwa amanah ini Mas Hoho bisa menjalankan dengan baik dan bisa mensejahterakan masyarakat Purwasaba dengan baik. Dan hubungannya dengan physically, karena Mas Hoho ini kan bertato, orang bertato itu melihat kan sepintas takut Mas. Mau saya pun karena belum berkomunitas dengan orang tato kadang-kadang terkesan kan dia si jaga jarak. Jadi mungkin masyarakat apa itu terlalu hati-hati, atau mungkin ini hubungan dengan pelayanan sosial nih Mas, hubungan sosial dengan masyarakat. Ini ada kisah menarik enggak? Orang bertato apalagi kepala desa, masyarakat takut mengkritik atau tidak, atau mungkin ketika Mas Hoho mengunjungi dari masyarakat ke masyarakat pintunya welcome atau tidak gitu. Tolong diceritakan, ini menarik sekali seorang kepala desa bertato dan bagaimana melayani kepada masyarakat. Ya, kalau pada intinya dalam pelayanan itu masyarakat tidak mempermasalahkan kaitannya ada pejabat yang pakai tato atau tidak, karena tato di desa saya di Purwasaba itu sudah familiar. Anak-anak pada bertato, mungkin orang tua sampai nenek-nenek kakek-kakek pun gitu. Udah nggak asing, nggak mikir orang itu nggak bener atau bener. Toh ibaratnya itu bukan tatonya sebenarnya. Kalau orang itu yang tidak bertato penjahat ya banyak, yang bertato penjahat ya banyak kayak gitu. Sekarang orang bertato bisa dihitung, malah justru lebih banyak penjahat yang tidak bertato. Karena yang bertato nggak banyak gitu. Ya, kayak minoritas gitu kan. Iya, intinya di dalam masyarakat itu dalam pelayanan malah justru seneng karena punya kades yang dia pilih langsung, bisa jadi wakil mereka, bisa mempermudah segalanya. Jujur aja, saya pertama kali masuk di kantor mungkin budaya-budaya lama, kedisiplinan tidak ada ya. Saya orangnya bisa slow, bisa keras, pokoknya serba bisa. Kalau perangkat desa, mohon maaf nun sewu, perangkat desa dimanapun, termasuk di sini Purwasaba, saya itu nggak mikir mereka bakalan nggak suka sama saya, nggak mikir.
Ibarat saya sering sampaikan juga di depan mereka, bukan karena di sini mereka semua nanti bakal nonton. Saya di depan mereka kadang keras, kadang juga saya bisa nggak keras. Karena apa? Masa ya kalau pekerjaan mereka selesai dengan baik, disiplin mereka jalankan, saya harus keraskan, saya berarti kepala desa yang nggak bener. Tapi kalau saya udah bilang keras, berarti apa yang saya perintahkan terkait pelayanan di masyarakat ada yang kurang maksimal. Oh, gitu. Iya, intinya saya lebih baik dijelai sama orang satu kantor 15 orang daripada saya dijelai 8.000 orang warga saya. Ternyata jiwa pemuda luar biasa banyaknya ya. Iya. Berarti penduduknya sekitar 8.000-an di Purwasaba ini. Kalau dari jiwa pemilihnya sekitar ya 7.000-an lebih. Oh, gitu. Ya, ini luar biasa bagaimana mensiasati seorang kepala desa dengan manajemen yang menurut saya ini unik nih. Manajemen seorang kepala desa berbaur dengan masyarakat dan dia punya mindset yang sangat positif, yaitu lebih baik ibaratnya dimusuhi oleh sesama rekan kerja daripada saya dimusuhi oleh rakyat yang dia cintai. Dan ini menjadi moto yang menarik karena kebenaran sebenarnya bersifat mutlak, milik semua orang, tidak hanya istilahnya per frame gitu. Dan ini bisa ditiru bagaimana mengelola pemerintahan desa dengan baik. Tentunya dia akan lurus dengan siapapun, tidak dengan rekan kerja, tidak dengan masyarakat, tidak dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang lain. Dan ini luar biasa. Teman-teman perangkat desa, kepala desa, sekarang gini, kalau kepala desa itu adigang adigung adiguno bahasa Jawanya ya, dia maunya apa maunya itu harus dilakukan, nggak harus juga. Kalau perintah pimpinan itu tidak sesuai, ya bukan berarti bawahan. Kita kerja kan dasarnya aturan, ya ada undang-undang di atas. Ya kita jadi pelayan masyarakat, intinya gini, kita digaji sama masyarakat, itu tanggung jawab kita untuk apa gitu loh. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Jangan maunya hak perangkat desa, kepala desa diminta, kewajibannya nggak benar, perangkat kantor nggak mau, males-malesan, terus pelayanan masyarakat tidak maksimal. Artinya haknya diambil, tapi haknya diambil, kewajibannya males. Itu saya nggak suka. Apakah kalau saya menegur saya salah? Justru ya udah, mau sampai kapan, mau sampai manapun perangkat desa yang kayak gitu, kalau saya masih jadi kades, mohon maaf, SK-nya kan kades ya. Perangkat desa itu SK-nya kepala desa. Kepala desa nggak dihormati, kepala desa nggak ada unggah-ungguh sama pimpinan perangkat desanya. Ya udah, kita mau ngapa sih kayak gitu? Tinggal masyarakatnya kalau udah nggak seneng bisa itu kan berhenti sendiri gitu. Itu berarti luar biasa. Artinya Mas Hoho ini dengan rekan kerja berusaha untuk menjadi teladan dulu, tidak nyuruh tapi harus jadi teladan dulu. Ketika dirinya baik, ketika tim atau rekan kerjanya baik, insya Allah masyarakat juga akan menjunjung baik. Betul sekali. Itu luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa diviralkan atau di virus yang baik ini disebarkan kemana-mana. Bagaimana posisi pemimpin yang baik adalah seperti itu. Dan yang ketiga ini masalah fisik juga, mudah-mudahan ini menjadi mindset masyarakat yang baik. Hubungannya dengan orang yang sudah bertato dan orang yang mungkin ada niatan mau bertato atau bahkan belum bertato. Ini pendapat pribadi saja, personal. Takutnya nanti kita dibully kalau pendapat umum gitu. Ini pendapat personal saja. Pendapat Mas Hoho sebagai istilahnya orang yang pernah menekuni dunia tato yang sudah cukup lama, dan tentu ada niat secara pribadi bagaimana dia bertato awalnya. Ini menurut Mas Hoho, misalkan ada orang beranggapan tato itu seni, tato itu adalah haram misalkan, atau yang penting kan hatinya, masalah bertato kan tidak menjadi masalah. Dan ini pendapat Mas Hoho pribadi itu seperti apa mensikapi orang-orang yang beranggap negatif maupun yang beranggap positif, menilai seseorang bertato itu negatif, atau mungkin kadang menilai orang bertato itu positif. Bagaimana menurut Mas Hoho sendiri? Baik, saya jawab.
setahu saya ya, ini kalau orang lain mau beranggapan seperti apa ya monggo silakan, karena itu hak masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Kalau saya pribadi, saya yang sudah bertato ya, saya tidak ada niatan untuk menghapusnya, karena 5 ulama besar Indonesia mengatakan bahwa orang bertato itu wudhunya sah, sholatnya juga sah. Tapi orang yang belum bertato janganlah membuat tato. Dah pokoknya yang belum bertato nggak usah bikin tato, nggak usah kepengen bikin tato. Kalau yang sudah bertato ya udah biarkan, daripada nanti dilaser atau dibersihkan pakai PK, justru tato hilang juga enggak, masih tetap ada, malah kulitnya yang hancur, sakit, malah justru menyakiti diri sendiri. Dan udah biarkan, perkara ibadah itu hablum minallah ya. Orang terserah mau menilai seperti apa, yang punya anggapan apa, yang penting kontra kan tetap ada. Iya, dalam hal apapun pro kontra ada, apalagi kan ini negara Indonesia kan demokrasi. Intinya yang penting antara kewajiban seorang muslim itu ya dijalankan, daripada orang yang tidak bertato nggak sholat. Ya, ini pendapat yang sangat bijak. Tidak mengejas orang yang sudah bertato, tidak mengejas orang yang ada niatan untuk mau bertato. Tapi pesan moral yang saya simpulkan dari perkataan Mas Suho, kalau bisa itu jangan bertato, karena mungkin bertato ini dari pendapat Mas Suho sendiri tetap akan banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya, mungkin seperti itu. Dan ini Mas, saya minta ceritain dong, sebenarnya Mas Suho ini menurut saya kan orang yang selalu belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Di konten manapun saya lihat itu, di YouTube, di apapun, entah itu vlog, entah itu podcast, ini Mas Suho ini kan orang yang sangat viral dan mungkin akan menjadi inspiratif bagi yang lain. Ceritakan dong Mas, bagaimana proses hijrahnya panjenengan itu. Kenapa panjenengan ini menurut saya usianya masih muda, karena lahir 80 tahunan ke sana. Lahir tahun 1980 ke sana. Artinya menurut saya masih muda, masih produktif. Apalagi kalau bicara usia WHO, umur 65 saja masih muda kelihatannya seperti itu. Sudah dewasa tapi masih belum lanjut usia. Nah, ini menurut Mas Hoho, ini proses hijrahnya itu sebenarnya kapan sih Mas? Jenengan langsung, menurut saya ini langsung cepet-cepet berkemas menjadi orang yang lebih bermanfaat, maksudnya seperti itu. Ya sebenarnya kalau untuk niat kepengen lebih baik ya, kadang kan kita merenung dia malah kok kelakuan saya kayak gini. Berasa, hati itu berasa. Kalau orang normal dalam hatinya itu tidak ada kebencian sama orang lain, aslinya dalam hatinya itu tidak suka dengan apa yang diri kita sendiri lakukan. Kalau itu tidak baik kan kita tetap, kalau merenung kita berbesmili Mas kalau malam. Apalagi kita punya orang tua yang menyayangi kita, bapak ibu. Begitu papa saya nggak ada, saya masih badung juga, masih ada ibu saya sering nangis, jangan badung lagi, udah nggak ada apa-apa. Lah itu sedikit demi sedikit saya mulai, dulu saya nggak mau kerja Mas, sudah punya anaknya udah sekolah, papa saya masih ada, nggak mau saya kerja, uang masih minta sama orang tua. Karena orang tua saya mungkin dulu ya apapun yang dia punya dikasih lah, walaupun bukan orang kaya raya kayak gitu, fasilitas juga orang tua kasih. Mungkin itu yang mohon maaf jangan diterapkan kepada anak-anak kita di saat ini, karena anak kalau dikasih fasilitas lebih, uang saku ya udah cukup, gak cukup segitu untuk makan. Tapi kalau dikasih yang lain-lain, nanti di SMA dia udah mulai ngerokok, udah mulai apa, karena uang sakunya banyak. Apalagi fasilitas sepeda motor sekarang udah jadi ibaratnya itu sendal jepit ya. Orang dimanapun satu rumah punya motor, anaknya 5 ya motornya 5, sama orang tuanya berapa. Mobil tiap pintu rumah ada mobil, kan zaman sekarang nggak ada yang susah. Ibaratnya itu udah kebutuhan hidup, kebutuhan pokok, malah justru bukan cuma makanan minuman aja yang jadi kebutuhan pokok, mobil juga, motor juga. Nah tapi kita jadi orang tua harus bisa
mohon maaf, walaupun kita kaya raya, panjenengan semua kaya raya, untuk anak secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Belum waktunya bak mobil, belum bisa beli mobil ya. Sekarang mobil kan kebutuhan, berarti anak sekolah udah butuh mobil belum? Kan belum. Naik motor kan bisa, naik angkot kan bisa, naik sepeda juga bisa. Betul. Sehat kan gitu. Ya, jadi jangan sampai seperti yang dulu orang tua saya, mungkin banget karena sayangnya ke anak-anak ya, apalagi saya bungsu. Saya minta apa, saya dari SMA sekolah bawa mobil, motor, minta yang terbaru apa dikasih. Lah itu mungkin awal-awal dari nakal. Nah, terus saya setelah papa nggak ada, ini diteruskan, saya udah mulai kasihan sama ibu. Masa saya nggak kerja, sementara usahanya bapak, siapa yang mau meneruskan? Karena kakak-kakak saya jauh. Lah, saya anak laki-laki yang di sini, ya wis lah, perlahan-lahan saya belajar dari orang tua. Dulu juga udah sedikit-sedikit ngerti, walaupun badung. Saya jalankan usaha, alhamdulillah usaha sampai sekarang masih jalan. Saya beberapa tahun vakum, tidak mengerjakan proyek baik APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN. Saya nggak pernah ngerjakan kurang lebih 4 tahun karena saya fokus ngurus masyarakat. Nanti kalau saya nggak ngurus nata kerjaan saya, nanti saya malu sama masyarakat. Setelah tertata, bismillah, tahun ini saya udah mulai lagi aktif lagi mengerjakan proyek ya kecil-kecilan. Lah, saat saya mulai kerja itu saya mikir, saya menghargai uang, karena nyari uang itu sebenarnya susah, orang tua juga pastinya kan susah. Terus sampai ibu saya meninggal dunia kemarin tahun 2018, saya udah yatim piatu mas. Ya, jadi saya berusaha, apalagi sebelum ibu saya meninggal, ibu saya sakit. Saya dalam hati, ya Allah, kasih ibu saya umur yang panjang, angkat penyakit ibu saya. Tapi setelah 3 tahun ibu saya meninggal dunia, ya mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kedua orang tua saya, ibaratnya bisa diterima di surganya Allah. Amin, amin. Ya, ini pesan yang sangat mengharukan buat keluarga Mas Soho. Tapi yang saya tangkap dan saya meyakini bahwa almarhum maupun almarhumah kedua orang tua Mas Soho mudah-mudahan di surganya Allah. Dan karena beliau ini selalu menanamkan pendidikan yang baik, religius, dan mudah-mudahan ini sebagai anak bungsu Mas Soho bisa meneruskan kebaikan-kebaikannya beliau biar amal jariahnya terus mengalir gitu. Dan ini sebagai contoh langkah kecil bagaimana dia bisa memilah antara pekerjaan proyek yang secara profit untuk dimakan secara pribadi atau keluarga, bagaimana dia memilah bagaimana harus menjadi pelayan masyarakat. Menurut Mas Soho pribadi tadi diceritakan lebih didahulukan ketimbang pekerjaan pribadinya. Artinya dia mau melaksanakan pekerjaan pribadinya setelah pekerjaan masyarakat, sebagai abdi masyarakat bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ini luar biasa. Dan tidak terasa perbincangan kita sebenarnya sudah sangat menarik, tapi ini sebagai closing saja pada masyarakat Indonesia dimanapun yang menonton channel ini, bahwa haji itu sebenarnya wajib bagi seorang muslimin atau muslimat dalam tanda kutip yang mampu. Dan jangan berpikiran bahwa orang tato itu haram untuk ke Mekah kayak gitu ya. Karena selagi syarat terpenuhi, rukun hajinya terpenuhi, yang wajib untuk haji terpenuhi, insya Allah umatnya Allah pun pasti akan diterima dengan yang sama. Karena bahwa Allah ini menciptakan, ya juga kita harus berpulang kepadanya. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulan yang terakhir ini Mas Soho yang sudah melaksanakan pelajaran-pelajaran yang menurut saya sangat religius. Ini pesan Mas Soho kepada masyarakat, kepada mungkin komunitas yang menurut saya sudah bertato. Bagaimana ini ajakan haji, karena haji ini kan
panggilan gitu kan. Belum tentu orang yang sudah punya uang niat haji, tapi ada yang belum punya uang malah kepengen berhaji. Ada yang sudah punya uang belum berangkat, yang belum punya uang sampai jual misalkan tanah atau apapun dia ingin berangkat. Nah ini pesan kepada masyarakat siapapun yang melihat konten ini, bagaimana ajakan untuk berhaji menurut Mas Soho sendiri kepada masyarakat umum. Baik, kalau ajakan itu ibarat kata kurang tepat ya, tapi saya memberikan sesuatu, mudah-mudahan ini bisa direnungkan oleh seluruh umat muslim ya di Indonesia tentunya, karena kita orang Indonesia. Ibaratnya itu gini, antrian haji kalau haji reguler bisa sampai 30 tahun kalau bayarnya sekarang. Kalau udah niat, monggo, nggak usah ada pikiran nanti umur kita sampai atau tidak, nggak usah punya pikiran. Kalau udah niat bayar. Anak-anak kita kalau kita punya rezeki bayarkan sekalian. Toh nanti umur kita tidak sampai pun, nanti anak-anak kita setelah mendapatkan kuota nanti bisa kan ditukar dengan anak pada pemberangkatan orang tua. Jadi bismillah, kalau niatnya udah mantap, udah dunia nggak usah dipikir, uang nggak usah dipikir, uang udah niat. Insya Allah dengan niat, walaupun belum haji, nggak ada hadisnya nggak tahu juga, kita udah berniatan baik. Mungkin Allah ada pertimbangan malaikat, ada oh ini orang udah niat banget, tapi karena umur ya mungkin ya itu daripada udah niat nggak pernah bayar, kita kan mau menunggu apa gitu loh. Terus untuk orang-orang yang sudah bertato, nggak usah pesimis, yang penting kita selalu berkelakuan baik, kita selalu bermasyarakat, kita selalu ibaratnya bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jangan kita bertato sok-sokan preman apa segala macem. Saya dari kecil nakal, tapi saya nggak pernah istilahnya sok-sokan di tempatnya sendiri, orang sendiri dimusuhi apa, tanyakan. Kalau saya dari dulu suka bikin onar di lingkungan sendiri, suka bikin masalah, mungkin orang-orang udah pada benci sama saya, tapi nyatanya saya bisa nyalon kepala desa dengan kemenangan yang mutlak. Masyarakat dari nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil, anak dewasa semua suka mencintai saya, berarti kalau saya jadi. Dan saya imbal balik untuk masyarakat, saya juga harus mencintai juga. Saya udah dikasih amanah, saya harus menjalankan amanah itu dengan baik. Kalau saya menjalankan amanah itu tidak baik, saya sama aja zolim sama masyarakat. Kepala desa kalau zolim, dosanya banyak karena dosanya sama orang satu desa. Tapi kalau kita berbuat baik, kita pahalanya banyak karena berbuat baiknya sama orang satu desa. Itu kalau mau masuk neraka ya cepet, kalau mau masuk surga ya diampuni dosa-dosanya juga cepet. Tapi surga sama neraka walau alam lah, kita nggak tahu. Yang penting kita berbuat baik selalu untuk masyarakat, ibaratnya jangan merugikan orang lain gitu loh. Terserah pandangan orang mau seperti apa. Kita ini negara demokrasi, kepala desa itu dipilih langsung oleh masyarakat contohnya, tapi pro dan kontra itu ada. Orang yang tidak memilih kita mungkin satu periode masih jengkel, masih males dan masih memusuhi, tapi ya banyak juga yang tidak, tergantung dalam hatinya. Kalau dalam hatinya memang sudah tertanam kebencian terhadap orang lain, orang itu saya katakan psikopat, dalam hatinya sudah tertanam kebencian dan terhadap orang lain, ya udah berarti itu salah dia sendiri, bukan salah saya atau bukan salah orang-orang yang berusaha baik. Intinya yang menilai kita itu orang lain yang menilai, terserah dia mau katakan apa. Tapi kalau urusannya dunia sama akhirat udah ada yang menilai. Malaikat rokib sama atid menilai kita baik buruknya. Udah ada yang bijeni. Masyarakat yang nggak suka bodoh amat, saya gitu aja. Toh yang suka lebih banyak gitu. Oke, terima kasih luar biasa. Tidak terasa memang mengobrol dengan orang yang penuh inspiratif itu tidak membosankan, guys. Kelihatannya sebentar, tetapi ternyata sudah memakan cukup waktu. Dan mohon maaf, pelayanan Mas Soho ternyata masih banyak aktivitas di luar, banyak tamu yang harus dilayani, jadi kurang bijak ketika saya harus berpanjang lebar ingin meneruskan kisah-kisah berikutnya. Tetapi pada prinsipnya
Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi semua yang melihat konten tersebut, dan mudah-mudahan ini bisa membawa inspirasi semuanya. Dan mohon maaf apabila tutur kata kami, Mas Koko dan saya pribadi, ketika mengucapkan ada kalimat yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri konten atau ngobrol-ngobrol berbincang dengan seorang tokoh, Mas Koko, atau yang dikenal dengan nama Welas Yuni Nugroho, betul ya? Mudah-mudahan ini bisa membawa berkah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa membawa amal jariah bagi Mas Koko, karena ini cerita-cerita baik. Mudah-mudahan juga nanti ada yang bisa meniru kepemimpinan beliau, meniru perilaku beliau di masyarakat, dan mudah-mudahan ini bisa menularkan kepada generasi-generasi pemuda yang positif, karena generasi sekarang ini kan sudah generasi yang luar biasa, mungkin banyak yang tidak terkontrol, dan ketika kita mendidik salah tentu juga akan berakibat fatal. Ini saya tambahkan sedikit pesan moral untuk masyarakat, generasi penerus bangsa. Intinya gini, senakal-nakalnya orang, sebadung-badungnya orang, kalau kita masih punya orang tua yang baik, selalu mengajarkan kita tentang kebaikan, sebadung-badungnya kita tetap masih ingat sama Gusti Allah. Dah itu doa-doa yang diharapkan orang tua, mohon maaf, bukannya saya menggurui atau apapun, anak-anak yang soleh itu yang doa-doanya paling didengar sama Allah. Kita mendoakan orang tua yang sudah nggak ada, doa-doa anaknya, anak-anak yang soleh dan solehah. Kita dengan mendoakan orang tua atau datang ziarah, mohon maaf, ke makam, kalau orang NU itu bebas, mungkin kalau untuk yang lain tidak kita membeda-bedakan, tidak makam tidak apa-apa, tapi kalau saya sendiri menjalankan itu karena saya kadang-kadang kangen lihat makam ibu saya. Kita ziarah ke 1000 kiai sama ziarah makamnya orang tua, itu doa kita, karena dengan kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal itu mendoakan kita, Mas. Jadi saya punya guru itu, saya juga dulu badung ya, ngaji. Terus saya baca Al-Quran ya, saya bisa, bukan pinter tapi saya bisa, tapi maknanya saya yang tidak paham, tapi seayat dua ayat saya tahu arti dari Al-Quran itu. Intinya kita mendoakan orang tua kita yang sudah nggak ada, orang tua pasti akan mendoakan kita, karena ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Saya selalu ingat itu, dan saya setelah orang tua nggak ada, saya itu mikir ternyata semua yang dikatakan orang tua pada saat beliau masih hidup itu tidak ada yang salah. Setelah orang tua itu nggak ada, satu persatu itu benar. Orang tua nyuruh saya sekolah tinggi itu nggak untuk kerja, nanti kamu dengan pinter kamu bisa nolong orang. Terbukti, semuanya terbukti satu persatu. Saya nggak bisa menyampaikan karena waktunya terbatas. Mungkin itu ya, kita yang masih punya orang tua disayanglah orang tua. Terus ridhonya kita mau jadi orang sukses nggak sukses itu orang tua. Jadi kita berbuat baik, silakan orang lain, kita udah berbuat baik sebaik apapun, orang lain tetap aja yang masih nggak suka dengan kita, karena tadi dalam hatinya sudah tertanam kebencian terhadap orang lain. Tapi bodoh amat, masa bodoh. Kita yang penting berusaha baik, orang lain umumnya itu lebih banyak yang suka kok daripada yang tidak suka. Doakan orang tua kalian selagi ada dan selagi nggak ada. Tadi yang saya sampaikan, ziarah ke 1000 kiai, doanya lebih ampuh, doanya orang tua. Kenapa kita nggak ziarah ke makamnya orang tua aja, baru ke kiai-kiai gitu? Itu mungkin karena saya punya guru yang menyatakan seperti itu, tapi saya hadisnya tidak paham. Mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf juga. Terima kasih waktunya sudah berkenan berkunjung ke kubu kami. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya, perilaku saya tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.